Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Maulana, MPM 20030210414. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi pada Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Safa bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Dilahirkan di Umaymah tahun 104 Hijriah. Bermula ketika Bani Hashim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka karena mereka merupakan keluarga Nabi yang terdekat. Kemudian tuntutan ini semakin mengeras saat Bani Umayyah naik tahta dan mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan besar-besaran antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Warman atau Bani Umayyah, yang pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Berikut khalifah-khalifah yang memiliki peran penting dalam pemikiran ekonomi. 1. Al-Mahdi membuat tempat persinggahan jamaah haji, adanya kolam air untuk para khalif dagang, memperbaiki dan memperbanyak jumlah tenaga, meningkatkan sektor pertanian dan pertambangan, membuat jalur transit perdagangan timur sampai barat untuk mempermudah khalifah dagang. 2. Harun al-Rasyid mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat, membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Eufrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan megah, membangun tempat-tempat peribadatan, membangun sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan kesenian, mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemah, perguruan tinggi, perpustakaan dan penelitian, membangun Majelis Al-Muzakarah, lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan istana. Ia memiliki seorang kadi atau penasihat kerajaan yang cerdas, yaitu Abu Nawas. Menurut cerita rakyat, ia suka menentang Abu Nawas dengan hal yang aneh, seperti cerita bahwa ia pernah disuruh memindahkan istananya. 4. Musa al-Hadi. Tak terlalu banyak perkembangan yang terjadi di masa pemerintahan Musa al-Hadi. Usia pemerintahannya pun tidak terlalu lama. Ia meninggalkan dunia pada malam 1 16 Rabiul Awal 170 Hijriah. Konon kemangkatannya itu tidak wajar. Ibunya Khaizuran yang masih keturunan Iran, dia dianggap terlalu sering mencampuri urusan pemerintah. Hal itu tidak disenangi oleh sang khalifah. 5. Al-Amin. Sejak semua khalifah Harun sudah berpesan agar penerus tahta kekhalifahannya, yaitu Al-Amin dan kemudian Al-Ma'mun, menjaga kekompakan mereka. Bahkan kesepakatan ini ditulis dan disimpan di dalam Ka'bah. Namun Al-Amin begitu naik menjadi khalifah malah berusaha menggeser Al-Ma'mun dari jalur suksesi. Inilah yang menjadi penyebab perang saudara kedua putra Harun al-Rasyid ini. Sejarawan menyebutnya sebagai fitnah keempat dalam tubuh umat Islam. 6. Al-Ma'mun mendirikan sekolah Baitul Hikmah, pusat penerjemah kebudayaan dan ilmu pengetahuan Jabir ibn Hayyan pada 721 sampai 815. Jabir adalah ilmuwan dari Iran yang ahli di bidang kimia. Dia adalah orang pertama yang mengidentifikasi zat yang bisa melanjutkan emas. Jabir juga orang pertama yang menemukan asam sulfat, klorida, dan nitrat. Kontribusi lainnya ialah pada penemuan alkali. Karya-karya Jabir antara lain Kitab Al-Kimya, Kitab Al-Sab'en, Kitab Al-Rahman, Ahrama, dan lainnya sebagainya. 7. Ibnu al-Nafis 1213 sampai 1288. Ibnu al-Nafis merupakan ilmuwan dari
Damaskus yang punya kontribusi besar di bidang medis. Ia merupakan ilmuwan pertama yang mengungkapkan teori pembuluh darah. Ia secara akurat dapat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh. Ibnu al-Nafis sering dijuluki sebagai bapak fisiologi peredaran darah. 8. Ibnu Sina 980 sampai 1037. Dunia medis kini semakin berkembang. Perkembangan tersebut berkat ilmu Persia. Ibnu Sina yang menulis buku The Canon of Medicine, buku yang ia tulis menjadi pedoman mahasiswa kedokteran di Eropa hingga tahun 1600-an. Al-Khawarizmi ialah ilmuwan Muslim yang anti di bidang matematik. Ilmuwan dari Persia ini menemukan sistem penomoran 1 sampai 10. Ia juga berjasa menemukan konsep aljabar dan algoritma. 9. Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406. Ibnu Khaldun ialah ilmuwan dari Tunisia yang dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. 10. Al-Zahrawi. Al-Zahrawi ialah ilmuwan dari Cordoba yang ahli di bidang kedokteran. Dia yang menemukan konsep operasi modern. Penemuannya yang sangat berguna hingga kini konsep untuk membantu proses persalinan. 11. Ibnu Haytham 965 sampai 1040. Ibnu Haytham ialah ilmuwan Irak yang ahli di bidang matematika. Ia dikenal sebagai pendiri optik modern. Ibnu Haytham berhasil membedah konsep cahaya. Kemunduran Bani Abbasiyah, wilayah kekuasaan semakin luas, heterogenitas penduduk yang menyebabkan kurangnya persatuan merajalelanya KKN, merosotnya ekonomi, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.